kita lanjutkan pembahasan metode al-i'lan yang kemarin, minggu kemarin ya. Iya, nanti kita lanjutkan di beberapa waktu ke depan. Baik, kita sapa dulu. Terima kasih yang sudah hadir. Barakallahu fikum. Nanti kita baru mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pembahasan kali ini, Masya Allah, kaget aku. Kemarin itu kita membahas i'rab yang Al-Baqarah ayat 8 ya. Ayat 8, kemudian kita belum bahas tentang i'rabnya secara mendetail. Kita lihat ini ada satu buku, satu mushaf yaitu mushaf i'rab Al-Quran Perkata disertai terjemah perkata dan tajwid warna dengan konsultan ahlinya yaitu Syekh Ahmad Al-Misri. Paham ya? Kenal ya, beliau itu adalah seorang Mesir yang kemudian berdakwah di Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia yang fluently, yang lembut. Karena beliau belajar di Mesir pun itu sudah banyak orang Indonesia yang belajar bahasa Indonesia, bahasa orang Mesir yang belajar bahasa Indonesia. Ya, kami kenalkan di sana itu ada pusat kebudayaan Indonesia dan membawakan satu program yaitu gratis untuk belajar bahasa Indonesia kepada warga negara asing. Disponsori oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia tentunya, Insya Allah. Barakallahu fikum, teman-teman sudah berjuang di sana ya. Yang baru datang silakan tap-tap layarnya dan kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa dulu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syahri sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tadi saya belum, itu cepet-cepet sekali jadinya tuh belum diatur, tapi mudah-mudahan tidak menjadi penghalang. Oke, kita banyak banget konderdil di depan saya tuh ya, semangat. Ini Qurannya, Quran i'rab mushaf i'rabnya itu ya ukuran A berapa ya nih? A5 itu kecil, kalau A4 lebih besar dari ini. Baik, saya besarkan. Sampai ayat 8 ya kemarin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Yukhadi'unallaha walladina amanu. Yukhadi'unallaha walladina amanu, mereka menipu Allah, walladina dan orang-orang. Oh, ada di ini, ada di etalase saya, Kak. Oh, nanti saya masukkan aja di sini. Oke. Saya masukkan. Bentar. Lupa tadi saya belum setting ya. Qurannya ada di mushaf tambah produk. Paham? Baik. Oke, Al-Quran i'rab yang A5 dan A4. Silakan dilihat-lihat etalase, ada berapa etalase. Ini ada di beberapa, itu juga ada di beberapa toko, jadi saya tinggal Oke. Saya sematkan yang sama seperti saya produknya, yaitu di mana ya? Banyak banget. Yang ini nih.
Ini yang sudah saya sematkan ya. Pak Rosmat Rabu, terima kasih sudah hadir. Makasih Ustadz, barakallahu fikum, selalu sehat semuanya di Malaysia. Ya, kita lihat yukhadi'unallaha walladzina amanu. Terima kasih yang sudah tap layar, barakallahu fikum. Ya, silakan, satu orang mendapatkan hak untuk men-tap layar sebanyak 2,5 ribu, 2.500 tap layar. Jadi kalau misalnya pengen lebih dari itu silakan keluar dulu dari baru lagi ke sini. Aduh ya Allah, keyang banget ya. Mana ya Allah, saya senang sama orang yang semangat tap layar itu. Makanya ketika saya masuk ke tempat yang lain, saya pun akan berusaha untuk tap layar untuk menyenangkan hati orang yang di. Kenapa? Karena tap layar itu gratis, Kak. Hanya butuh tenaga bonding, tenaga buat tap layar juga ini banget. Baik. Iya, terima kasih yang udah hadir. Ini ada banyak sekali, 17.000 orang yang hadir. Terima kasih Pak Rosmat Rabu. Sekarang ayat yang fi qulubihim maradun, ya yukhadi'una dulu. Kemarin, ayat yang kemarin. Yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Oke. Nih, yukhadi'una allaha walladzina amanu. Yukhadi'una fi'il mudhari dengan fa'ilnya apa? Hum. Allaha maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah. Walladzina wa-nya itu huruf atop, alladzina isim mausul sebagai ma'tuf, amanu fi'il madi dengan fa'ilnya hum. Ya, kita pelan-pelan aja. Wama dan ini tuh istinaf kemarin tuh ya, Kak. Wama dan maknya ini adalah si mausul. Maknya manafi ya kan, yang tidak mempunyai ini. Yahdauna fi'il mudhari yang dirofakkan dengan subutun nun ya kan. Fa'il dengan fa'ilnya apa? Hum illa huruf istina, harfu istina ya kan. Anfusahum, anfusa maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah, hum dhamir mutasil sebagai mudhof ilaih, karena ini juga anfusa sebagai mudhof. Selamat pagi juga Kak Erik, barakallahu fikum. Maaf ya saya belum nyapa lagi ya. Anfusahum wa ma yas'urun, wa-nya ini atau maknya ini nafi, yas'uruna fi'il mudhari dengan fa'ilnya hum, mereka menyadari. Baik, kita coba lagi diuraikan kemarin. Dan saya punya PR ya, yang sebelumnya itu kita belum mengi'rabkan secara punya ini. Silakan teman-teman, saya sudah udah menambahkan produk yaitu dan menyematkannya, namanya mushaf i'rab yang sedang saya baca ini. Mushaf i'rab ini ada ayat yang dia itu ada ayat yang dia itu juga ada tajwid warnanya. Seperti ini, alimum, ini kan ada ya, ini tanwin ketemu sama ba, namanya apa gitu kan. Kemudian yang lainnya apa, ini ada warnanya. Nah, kalau yang lebih ini lagi saya punya namanya mushaf tajwid. Jadi ada mushaf tajwid, ada mushaf i'rab. Sekarang tuh luar biasa ya. Kebetulan saya di tempat-tempat lain lihat banyak sekali room bagus yang mereka itu memberikan pembelajaran tentang tajwid, luar biasa. Jadi saya melihat yang i'rab itu untuk Quran belum banyak, makanya saya belajar untuk Quran. Kebetulan lagi kemarin saya mendapatkan pelatihan metode Al-Iqlan bersama Ustadz Sugiono Abdul Manaf di Purwakarta, dan alhamdulillah
sudah melampaui pelatihan 1 dan pelatihan 2 itu sudah seneng banget, Pak. Soalnya apa? Saya itu ke sana. Assalamualaikum Bu Sulawesi. Sugeng Encing, Masya Allah Mbak Uci sehat. Masya Allah, barakallahu fikum. Jazakumullah, Ibu udah sampai sini. Ibu kemarin dapat berapa ininya? Dapat hadiah nomor berapa? Luar biasa ini. Tahfiz Quran. Iya, surat Yasin ya Bu ya. Saya juga belum hafal Ibu surat Yasin itu. Ya, karena saya kalau ngaji harus lihat Quran biar ini. Kata Gus Koyim itu, walaupun kita sudah hafiz tapi kita diupayakan untuk tetap lihat Quran. Karena untuk apa? Untuk kita tuh ketika melihat Al-Quran seakan-akan kita sedang melihat wajahnya Allah gitu. Beliau melukiskannya seperti itu. Mas Duki ya, Sugeng Enci juga. Pak, kemarin kita itu belum i'rabnya ya, saya ulangi lagi. Kemudian nanti kita sudah bahas yang apa dengan metode Aylan ya. Kemudian kita bahas kemarin itu tentang apa namanya wawu atau baik, dan itu sangat-sangat lama sekali waktunya. Mohon maaf bagi teman-teman yang hadir sini, saya tidak bisa menaikkan ini nonton. Baik, terima kasih Pak Mas Duki yang sudah memposting ulang. Barakallahu fikum. Baik, itu tadi secara mushaf i'rabnya ya. Di mushaf i'rab ini kita lihat dari Al-Mubarak, percetakannya Mubarak, resemnya Usmani, standar Kemenag. Kemudian dia itu dikasih nama i'rab Al-Quran perkata, disertai terjemah perkata dan tajwid warna. Konsultan ahlinya Syekh Ahmad Al-Misri. Banyak nah. Ini saya Pak. Baik. Kita di ayat berapa? Ayat 9 kemarin juga sudah membahas tentang ini ya, tentang dengan metode al-i'lannya. Kita ulangi lagi, nanti kita berpindah ke kitab i'rabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yukhadi'una fi'il mudhari dengan fa'ilnya hum, Allah maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah, wa-nya ini huruf atop, aladina isi mausul sebagai maktub. Aladina isi mausul sebagai maktub, amanu fi'il madi dengan fa'ilnya hum, amanu fi'il madi dengan fa'ilnya hum, iya kan? Nah, aladina ini adalah isi mausul, maka dia butuh silah mausul yaitu amanu sebagai silah mausul, dan aidnya yaitu hum yang kembali ke aladina. Baik, terus kemudian kita lanjutkan. Wa ma yahdauna, wa-nya ini huruf atop, ma-nya ini huruf nafi, yahdauna sebagai fi'il mudhari dengan fa'ilnya hum, maktub dengan maktub alaihnya yukhadiuna yang awal. Illa ini harfu istisna, anfusa itu maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah, wa huwa mudhaf, hum dhamir muttasil sebagai mudhaf ilaih. Wa-nya ini huruf atop, wa huruf atop, ma-nya ini huruf nafi, ma-nya ini huruf nafi, yas'uruna fi'il mudhari dengan fa'ilnya hum. Dan ini yas'uruna maktub dengan maktub alaihnya, bisa ke yukhadiuna ini atau ke yukhadiuna yang awal. Baik, udah ya, udah selesai. Kita bacakan. Yukhadiuna, mereka menipu, Allah pada Allah, walladina dan orang-orang yang amanu mereka beriman, wa ma yahdauna dan tiadalah yahdauna mereka menipu illa kecuali anfusahum pada diri mereka sendiri, wa ma yas'uruna dan tiadalah yas'uruna mereka menyadari. Baik, saya kemarin sudah berjanji ya untuk kita bahas di i'rab mufassal, i'rabul mufassal. Saya ternyata sudah punya bukunya ya.
Iya. Dan ini saya kasihkan untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kalau mau Bapak Ibu dan teman-teman semuanya kalau mau belajar i'rab itu pertama ya, mushaf i'rabnya. Terima kasih yang sudah melihat produknya. Barakallahu fikum. Ya. Nah, itu yang A4 ya, Kak. Kalau yang A5 yang A5. Kalau yang A4 itu lebih besar ukurannya, Kak. Sebentar, saya sematkan lagi. Oke. Yang ini nih. Iya. Nanti harganya tidak segitu, cuma kadang-kadang kita mendapatkan ini kan, Bu, diskon ongkir. Yang hurufnya besar etalase ini yang saya kasihkan, Kak. Ini yang saya sematkan. Yang saya sematkan di etalase ya. Yang saya sematkan di sekarang itu di etalase 2 i'rab yang A4, Kak. Ya, harganya 139.000, nanti dapat diskon ya. Dari toko yang berbeda, jadi saya tuh belum mendapatkan yang lainnya. Kalau saya sendiri sudah jualan sebelum ada TikTok ini, saya sudah jualan. Iya, jadi kalau ini ke tempat saya kan nanti ada ongkirnya kayak gitu. Terima kasih, barakallahu fikum. Kemarin itu kita di ini. Ya. Yang tadi yang secara ringkas saja ya, namanya i'rab mushaf i'rab. Nah, kalau kita ini ada dan teman-teman bisa download di internet. Kebetulan saya orangnya ini kan i'rab mufassal ini di Kitabillahi Murattal ini sudah ada di internet PDF-nya, jadi silakan melihat. Ini di jilid awal itu dari min suratul Fatihah ila nihayati suratul Al-Baqarah. Iya. Nah, kita lihat sekarang di Al-Baqarah ayat 9. Kemarin belum dibahas ya. Yang di etalase 2 ini i'rabnya itu di ukuran A4. A4 ini itu di kesininya 20, ke panjangnya 30. Jadi lumayan besar kan. Kalau ini A5. A5 ini 14, kesininya 20. Ya. Tapi tetap Bapak Ibu semuanya yang hadir. Jadi kalau belajar di i'rab itu, yang mushaf i'rab itu kadang kecil sekali, makanya harus pakai bantuan di Zoom. Boleh pakai ini apa namanya tuh kaca pembesar, loop. Kemarin dulu saya beli loop itu loh, tapi di mana ya? Terus ada juga kita kalau belajar pakai ini, pakai HP ya. HP itu kan bisa dibesarin kameranya. Terima kasih, Masya Allah. Terima kasih Kak Risi yang sudah kasih hadiah. Terima kasih Ibu, Masya Allah. Oke, kita lanjutkan di ayat 9. Ini namanya kitab I'rabul Mufassal di Kitabillah Murattal, karya dari Bahjat Abdul Wahid Sholih. Nama saya ini. Itu dua guru i'rab saya memakai ini ya, karena dua guru i'rab saya memakai ini, saya pakai yang gitu. Kalau saya cetak PDF, saya kasih namanya, bisa nama sendiri iya, karena udah uzuratun maksud saya tuh penglihatan saya sudah berkurang, kalau main HP terus kayaknya ini banget, akhirnya saya pakai yang dicetak gitu. Terima kasih. Barakallahu fikum. Terima kasih Pak Sarifudin. Terima kasih Pak Sarifudin. Masya Allah. Syarif mulia, orang yang memuliakan agama.
yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yas'urun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Saripudin. Barakallahu fikum. Jazakumullah ahsanal jaza yang sudah kasih hadiah. Wa ma yas'urun. Sudah tadi ya. Sekarang kita lihat di ini ya. Ayo bantuin. Saya kan belum bisa baca ya. Yukhadi'unallaha fi'lun mudhari'un marfu'un. Nah, kayak gini nih. Kalau di dalam bahasa apa namanya tuh nggak ada iniannya gundulannya, tapi karena nggak ada harokatnya, gundulan aja. Tapi karena kita sudah terbiasa membaca, kita akan bisa gitu lancar. Kayak kita nggak perlu menghafal, tapi kita perlu mengulangi gitu kan. Akhirnya kan lama-lama terbiasa. Allah bisa karena biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jenderal. Wih, barusan ini. Itu nama kok lucu banget sih Kang Deni. Iya. Apa namanya tuh? Menguncah buya. Apa namanya? Ketauhidan. Masya Allah. Bapak salah ini. Pak Hamdan punten, Masya Allah. Pak Hamdan punten salah room. Di sini mah roomnya orang-orang nahwu pemula. Iya, Bapak roomnya ke fikih. Kita baru bukan udah lama banget kita bahas ini udah ada tulisannya coretannya yang kita kemarin tuh. Iya. Bapak sih Pak Saripudin lihatnya saya kalau ini kita baru juga ya. Nah, ini dari internet Pak. Kemudian saya cetak PDF karena sering saya labnya itu tentang i'rab. Terus kemudian 2 guru saya itu pakainya i'rab ini gitu loh. Nah, cetaknya beda-beda. Yang sekarang kan kalau sama Ustaz Sugi kan di i'rab apa juz amma. Saya minta cetaknya yang juz amma aja. Sama pencetaknya itu, Bib, saya minta yang cetakannya untuk juz amma aja, makanya dia kadang ini ya sama. Terus kemarin pas cetak pertama udah kulehe ya udah jelek kayak gitu. Iya itu Pak. Iya, terus kemudian ini saya sama Ustaz Budi kan udah jauh ya, dan kemarin itu belum. Nah, seperti ini Pak. Iya, ceritanya. Kalau saya malam hari saya belajarnya sama para yang hadir. Itu belajar kitab i'rab ini. Kebetulan pagi hari itu saya mencoba menguraikan tentang metode al-i'lan. Saya juga sudah punya kitab i'rabul mufassal kitabillah muratal dicetak Pak. Karena kalau di pasaran itu tidak ada. Terima kasih. Baik. Iya. Oh iya Ustaz Abdillah, Masya Allah. Kita teruskan. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yas'urun. Yukhadi'unallaha fi'lun mudhari'un marfu'un bisubutinun. Ya, karena ini adalah fi'il mudhari yang marfu, maka dengan apa? Dengan ini bisubutin nun, dengan tetapnya nun. Li'annahu minal af'alil khamsati, karena yukhadi'una ini adalah jenis dari af'al khamsah gitu. Wawu dan wawu yang ini nih domirun muttasilun fi mahali raf'in fa'ilun, itu sebagai apa? Di dalam kedudukan rafa sebagai fa'il. Makanya tadi ketika saya membacanya gimana? Yukhadi'una fi'il mudhari dengan fa'ilnya hum. Kalau ini kan wawu ya, betul. Ini saya lihat perbedaannya untuk wawu di dalam kitab i'rab, tapi dalam metode al-i'lan Ustaz Sugi langsung menunjukkan ini ke sini gitu. Ya, iya. Ini saya sedikit aja tentang kitabnya agar apa? Ini nahwu pemula bagi para pemula. Tapi kalau yang sudah bisa belajar kitab kuning atau kita bisa membaca secara gundulan gitu, kita bisa pakai kitab i'rab ini sebagai penyerta referensi gitu ya.
Fi'lun mudhari'in maqulun fi mahalli raf'in fa'il. Allah itu lafzu jalalah ya. Maf'ulun bihi ya, sebagai maf'ulun bih, li tazim, untuk pengagungan, mansubun dinasobkan bil fathati, dengan fathah. Iya ini karena ini yukhadi'unallaha, ini Kak lafadznya, bukan Allahu. Kita mengikuti lafadz Kak Abdullah. Kak Abdillah. Baik, bahas lafadz. Iya betul Kak. Satu-satu ini yukhadi'unallaha. Nah, yukhadi'una itu apa? Fi'il mudhari gitu loh. Udah selesai kan? Nah, titik. Terus Allaha gitu loh Kak. Yang ini nih. Ya, Allaha lafzu zalalah gitu kan. Bahas lafadz. Baik. Terima kasih. Bimakna nggak apa-apa. Bimakna yukhadi'una auliya Allah. Iya. Kemudian mahdufun mudhof, menghilangkan ininya mudhof. Lil mansubu wa halli mudhofun ilaih ya, li ta'dimi lafzu jalalah mahallahu. Mahalnya itu sebagai tempat untuk pentakdiman gitu. Nah, ini saya cuma ngingetin aja ya. Ini adalah nahwu pemula gitu. Ya. Jadi ketika kita membahas untuk nahwu pemula, kitab i'rab yang menyertainya paling bagus kitab ini gitu. Boleh dilihat di internet. Baik. Gitu. Terus kemudian ada lagi ayatnya walladzina amanu. Nah, ini wawunya apa? Atifatun. Kita udah sama tadi sudah ini kan ya. Kemarin kita sudah mengirabkan ya. Atifatun gitu. Al wawu atifatun alladzina apa? Ismun mausulun. Isim mausul ma'tufatun, dia itu yang diatofkan. Baik ya. Sama seperti yang saya kasih kemarin. Ma'tufatun al-labdom. Apa nih? Bukan. Ma'tufatun ala lafzi, atas lafad. Iya. Ala lafzi jalalah. Jadi waladina ini wawu ya. Ada wawunya itu atop. Ini atopnya ke Allah. Jadi isim mausul itu fi mahali apa? Yang isi mausulnya fi mahali apa? Fi. Nah, ini tulisannya fi mahali nasbin. Fi mahali nasbin. Iya. Idhofa itu artinya, oke, kita belajar idhofa sekarang ya. Idhofa itu disandarkan, dikaitkan. Ada isim dua dijadikan satu yang membentuk kata baru. Bentuk arti baru. Namanya kalau bahasa Indonesia tuh artinya kata majemuk ya. Baik, kita coba ya, karena ada yang tanya idhofa. Kita kemarin sudah atop, sekarang kita belajar idhofa ya. Terus kita tutup dulu. Ini cuma sebagai pengenalan aja. Sebagai pengenalan aja. Silakan tap-tap layarnya Kakak. Ya, karena dengan tap-tap layar itu akan menaikkan ini algoritma untuk ini bagus nih untuk dinaikkan gitu. Karena kadang-kadang pelajaran seperti ini jarang sekali ya Kak. Ya, mungkin bagi saya yang belum tahu. Jadi namanya metode al-i'lan, cara mudah memahami tata bahasa Al-Qur'an, yang dipersembahkan oleh Ustadz Sugiono Abdul Manap kepada umat untuk mempermudah memahami tata bahasa Al-Qur'an. Karena ini tentang tata bahasa Al-Qur'an, maka contohnya adalah dari Al-Qur'an. Nah, kita tadi ada yang tanya idhofa itu apa? Gak apa-apa. Ini sudah selesai ya pembahasannya selama 3 kali kalau nggak salah. Tapi nggak apa-apa, ketika kita membahas ayat kemudian ada yang menanyakan, kita mengulang kembali. Bisa jadi kita akan mendapatkan sesuatu yang baru. Baik. Idhofa namanya kata majemuk. 2 kata yang bertemu yang mengandung satu pengertian. Ya, kalau bahasa Indonesianya kita pakai pengantar bahasa Indonesia. Jadi kita
apa namanya itu, bukan berdasarkan obrolannya bahasa Arab ya. Kalau bahasa Arab, kalau kalimat itu diartikan kata. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalimat itu artinya sesuatu gabungan beberapa kata yang menunjukkan arti yang sempurna gitu. Kayak misalnya ibu membeli apa? Membeli sayur gitu. Kan berarti ibu membeli sayur itu satu kalimat yang lengkap ya. Kalau dalam bahasa Arab, ibu itu satu kalimat gitu. Jadi bingung ya disebutnya kalimat yang ini. Daripada puyeng, makanya kemarin Tatsugi kasih saran untuk memberikan pengajaran metode Al-Iqlan itu dengan pembelajaran memakai bahasa Indonesia pengantarnya. Begini, karena berdasarkan pengalaman beliau selama beberapa tahun mengajar, memakai metode dengan selain Al-Iqlan itu pakai bahasa Arab. Ini artinya ini dengan pakai bahasa Arab itu jamaahnya makin berkurang gitu. Mungkin pusing ya menerusin juga, aduh gimana gitu. Terus kemudian beliau memakai metode Al-Iqlan ini yang memang betul-betul untuk pemula. Jadi kalau para hadirin datang ke sini untuk menanyakan fikih, untuk menanyakan nahwu yang lebih lanjut lagi, atau untuk menanyakan balaghah atau apa kisarannya itu saya belum bisa memberikan karena belum sampai ilmunya ke saya. Masya Allah, iya. Ini saya aja dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk mengulang kembali. Terima kasih. Iya, terima kasih yang sudah melihat produk. Iya, saya tuh kalau pakai ini talase di sandarkannya itu kurang begitu ini. Baik, terima kasih. Barakallahu fikum. Nanti biar tidak ini. Ketika kita melihat dua kata yang bertemu mengandung satu pengertian, ini yang pertama disebut mudhof, yang kedua disebut mudhof ilaih. Pakai ini aja. Yang pertama disebut mudhof, yang kedua disebut mudhof ilaih. Ya, ini juga sama. Yang pertama disebut mudhof, ini juga disebut mudhof ilaih. Baik. Namanya bentuk ini namanya idhofah. Dalam bahasa Indonesia namanya kata majemuk. Ini ada coretannya sedikit. Syaratnya itu apa? Kata pertama tidak beralif lam dan tidak bertanwin. Para hadirin, kalau misalnya kita membahas syarat-syarat seperti ini, diingat-ingat ya. Diingat-ingat dan dipraktekkan berkali-kali. Kalau misalnya dihafal itu nggak akan ini. Makanya metode Al-Iqlan itu kasih rumus, kasih pengertian, habis itu latihan. Baik. Kata pertama tidak beralif lam dan tidak bertanwin. Kata kedua isim yang jer atau domir muttasil. Ini. Jadi kata kedua namanya mudhof ilaih kan. Kata pertama disebut mudhof, kata kedua disebut mudhof ilaih. Mudhof pasti isim. Kata pertama tidak beralif lam dan tidak bertanwin. Betul kan? Kata yang kedua bisa berupa isim yang jer atau domir muttasil. Baik. Kalau ada al nggak boleh didhofah, tapi kan banyak juga idhofah mudhofnya ada. Mana coba? Ada tah? Kalau idhofah pasti kesananya itu namanya bukan namanya idhofah, kata kita idhofah. Misalnya apa Bu? Ayo coba. Ya, misalnya apa Bu? Jadi ini sudah syarat Ibu. Jadi kalau misalnya Ibu apa Bapak ya? Kalau misalnya kata pertama itu syaratnya itu tidak beralif lam dan tidak bertanwin, tapi disebutnya mudhof tapi ini sebutnya isim gitu. Walaupun tidak beralif lam dan tidak bertanwin, tapi disebutnya mudhof pasti isim. Kenapa? Karena diidhofahkan, ya. Karena di sana Allahi itu pasti isim yang jer. Kata kedua bisa berupa isim jer atau apa tadi? Domir muttasil. Baik. Mungkin yang Ibu maksud Ibu ya. Bentar ya. OMH, enggak tahu. Yang KMH maksud itu
Kalau yang pertama ada alif lamnya, itu yang keduanya juga ada alif lamnya. Ya, itu namanya naat man'ut, Kak. Iya, Kak MH. Saya lihatnya kok dikira Ibu nih. Iya, terima kasih Kak MH. Ya, jadi ini syaratnya ya. Kita coba lihat nanti ya. Wa'dullahi, wa'du ini mudhof. Tidak beralif lam. Oh, mudhof ilaihnya. Oh, bisa jadi. Ya betul Kak Saripudin. Kak MH namanya. Iya. MH itu ininya laki-laki Kak Saripudin. Saya mohon maaf tadi saya bilangnya itu kelihatannya Ibu nih gitu. Katanya Kak MH. Baik. Ya. Kalau yang belakangnya itu boleh pakai alif lam dan itu isim yang jer. Oh ini ya betul namanya ini mudhof ilaih. Yang ini tapi kalau yang al-husnul wajhi itu namanya al-husnul al-wajhu itu namanya naat man'ut. Ya. Ya. Ya coba Kak Saripudin Pak Saripudin lihat Kak MH kasih ini. Ya, baik. Kalau ada alif lamnya, ini berarti isim ya. Ini al-wajhu. Bacanya. Oh iya, bacanya gimana, Kak? Ini al-husnu wajhu gitu. Sama-sama itu, Kak. Rofa ya. Al-hasanul wazni. Oh, al-hasanu. Al-hasanul. Nggak bisa saya. Ya. Oh ya, kita baik. Al-hasanul wajhi katanya. Belakangnya harus nama. Saya tidak mendapatkan itu. Coba teman-teman silakan di ini ya. Saya belajarnya baru kan ya. Ya, kalau yang saya tahu itu al-hasanul al-wajhu bukan wajhi, Kak. Iya, iya. Silakan, itu mungkin lebih dalam lagi. Mohon maaf ya, ini soalnya nahu pemula. Al-hasanul wajhi. Baik, Kak MH. Naat mendahului. Ya, itu naat man'ut. Baik, sekarang idofa. Silakan teman-teman memberikan ini sama KMH karena KMH ini sudah advance ya, sudah mahir. Kalau saya kan pemula. Wa'dullahi mudhof, wa'du mudhof, Allahi mudhof ilaih. Wa'du ini tidak beralif lam dan tidak bertanwin. Maka dia disebut mudhof. Allahi itu yang kata kedua ini adalah berupa isim yang jer. Isim yang jer atau domir mutasil. Makanya di dalam metode alif lam itu berurut, Kak. Sebelum masuk mudhof itu belajarnya diarahkan untuk yang awal-awal dulu dari mulai apa terus ada 3 huruf Pak ain lam, terus kemudian kita belajar domir munfasil dengan logo wijari ya, terus ciri-ciri fiil madi, ciri-ciri fiil mudhore, kemudian baru ciri isim, dan nanti baru huruf atau kata depan. Kemudian kita lanjutnya ke domir mutasil. Nah, dari domir mutasil baru deh kita cerita idofah ya. Baik, kita lanjutkan ya. Yang mudhof ini kedudukannya bisa berupa dia itu jer. Maksudnya dia bisa berupa isim yang majur kalau di depannya ada huruf jer. Kita kan kemarin sudah melepas lepas pembelajaran dari huruf jer. Baik. Kata pertama tidak beralif dan tidak bertanwin. Berarti yang dimaksud oleh KMH itu udah tingkat tinggi mungkin ya. Yang saya tahu cuman ini aja. Kalau yang ada alif lamnya, kemudian di belakangnya ada alif lamnya juga namanya naat man'ut gitu. Kata kedua isim yang jer atau domir mutasil.
Kata pertama disebut mudhof, kata kedua disebut mudhof ilaih. Mudhof pasti isim. Baik, kita contohnya. Fi sudurin nasi. Fi huruf jer, suduri majrur. Kalau ada huruf jer pasti depannya majrur. Suduri majrur yang dijerkan dengan kasroh. Wahwa mudhof, dia juga mudhof karena diidhofahkan gitu. An-nasi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Iya, karena mudhof ilaih pasti ini berupa isim jer. Kalau isim jer, kalau berupa domir mutasil kita bacanya gimana? Robbu mudhof, kum domir mutasil sebagai mudhof ilaih, begitu. Ya, kita lihat tadi pembacaan di kitab i'rabnya seperti itu ya. Kita di Nahwu Pemula ya. Baik, terima kasih. Kita sekarang di contohnya. Nah, ini contohnya ada di Quran. Ja'alna ala qulubihim akinnatan. Akinnatan. Ja'alna fi'il madi dengan fa'ilnya nahnu, ala huruf jer, qulubi majrur yang dijerkan dengan kasrah, him domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Jadi ini ada dua nih. Qulubi ini majrur, ya kan? Majrur kemudian wa huwa mudhof, ya kan? Wa huwa mudhof, him domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Ya. Baik, gimana para hadirin? Paham? Paham? Tidak? Soalnya ini kan tentang cerita mudhof ilaih. Ulangi ya. Ja'alna fi'il madi dengan fa. Karena ini ja'alna, kalau ada ja'ala, huruf Arab itu ada 3. Jim, ain, dan lam. Jim, ain, dan lam. Ada tambahannya na, maka itu ada domir munfasil di situ yang menunjukkan sebagai fa'ilnya, yaitu nahnu. Dalam metode al-ilan kita akan buat fi'il madi dengan fa'ilnya nahnu gitu. Fi'il madi dengan fa'ilnya nahnu. Kalau hadirin ikut di Ustadz Sugiono nanti juga akan bisa lihat ya. Ustadz Sugi bilang kita harus punya sorobnya ya. Sorobnya dari Ustadz Sugi seperti ini ya. Di depan itu kita akan belajar lugawi jari. Kita lihat ja'alna berarti fa'alna ya. Ja'alna berarti fa'alna, ini kan nahnu ya kan. Ini fi'il madi. Fi'il madi itu terdiri dari 3 huruf, ain lam yang ada akhirannya daja. Nah, kalau akhirannya na, maka dia menunjuk ke domirnya nahnu, ya kan? Sorop itu beli aja. Ke Ustaz Sugi beli aja. Iya, nggak ada PDF-nya, Kak. Saya kemarin ada kawan yang baik itu bikin PDF dia itu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bilang hati-hati. Ini harus udah bilang dulu sama Ustaz Sugi karena beliau yang punya hak patennya. Terima kasih. Barakallahu fikum. Ya, jadi kayak mempermudah ya. Mempermudah. Ya, ja'alna. Balik lagi kita ke sini, berarti ada di sini ja'alna itu berarti ini adalah fi'il madi, ya kan? Fi'il madi. Naknya ini dengan fa'ilnya apa? Fa'ilnya adalah ya. Oke, kita buat lagi aja di sini biar agak para hadirin, kalau kita itu belajar Al-Quran juga kita harus belajar menulisnya. Saya masih belajar menulis ya. Ja'alna ala saya ngambil dari contohnya ini aja, ala qulubihim akinnatan, apa Pak sama ya di akinnatan iya. Ja'alna ala qulubihim
akinatan. Baik, kita sedang belajar idhofah. Habis belum makannya? Kebanyakan ya. Ini meniletik pisan, masya Allah. Ja'alna ini fiil madi. Gimana kak? Baik, kita pelan-pelan aja belajarnya karena ini untuk pemula, maka kita pakai yang Latin dulu aja, nggak apa-apa. Fiil madi dengan fa'ilnya, kita lihat fa'ilnya apa? Dengan fa'ilnya nahnu. Ya, nahnu. Jadi seperti mi'rab tadi, ja'alna fi'il madi. Kalau fi'lun madin mabniun kayak gitu tuh kan kak. Itu untuk tingkat lanjutnya ya. Tadi saya seperti diungkapkan di kitab i'rab tadi. Tapi ternyata saya berubah pikir, udah ini pertama untuk nahwu pemula kita kasih rumus-rumus yang sederhana dulu. Nanti baru kita membuat contoh lain. Baik. Ja'alna ala ini apa? Ala. Bentar ya. Ala ini apa? Huruf jer, ya kan? Huruf jer. Kita udah kemarin belajar huruf jer. Kalau ada huruf jer pasti di sininya adalah majrur, ya kak ya? Majrur. Karena ini bisa diidofahkan, maka di sininya adalah mudhof. Ya, kita nanti baca lagi. Karena ini adalah mudhof, maka him domir mutasi sebagai mudhof ilaih. Ada yang nanya nggak? Nggak apa-apa. Nanti saya punya banyak teman di bawah. Kalau kami berniat Arabnya gimana Ustazah? Kami berniat. Ayo yang lain. Nawaina gitu. Nawaitu jadi nawaina. Ya begitu kan? Akinatan ini kan dia. Kalau di dalam bahasan yang sudah jadi itu namanya maf'ul bi ya. Iya, maf'ul bi. Kalau di ini kan biasanya yang awal kita belajar ini ciri isim yang apa? Isim yang nasab ya. Kalau ini isim yang jer, ya kan? Baik. Kita ulangi, ja'alna fi'il madi dengan fa'ilnya nahnu. Mohon maaf, ini bedanya dengan metode lain. Metode al-ilan selalu menyertakan di mana itu fa'ilnya. Untuk apa? Untuk belajar menterjemah, maka nahnu, kami telah, karena dia madi kan, kami telah menjadikan, iya kan? Ya, kami telah menjadikan ala ini atas, kulubi, ala huruf jer, kulubi majrur yang dijerkan dengan apa ini? Dengan apa? Asalnya kulubun, jadi kulubi, ya. Dijerkan dengan kasroh, wahwa mudhof. Kalau dijerkan dengan kasroh aja, berarti kan harusnya ala kulubin. Karena dimudhofkan jadi kulubi. Mudhof pasti isim, gitu ya. Ingat ya, mudhof pasti isim. Cara untuk kita tuh melihat dia itu isim tuh dari mana? Ada alif lam dan ada tanwin. Karena ini dimudhofkan, maka tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin gitu. Makanya disebutnya mudhof pasti isim. Gitu kalau dalam metode al-ilan ya. Baik, kita ulangi. Ja'alna fi'il madi dengan fa'ilnya nahnu. Kenapa nahnu langsung menjadi fa'il? Karena selain huwa dan hiya. Kalau huwa dan hiya harus kita lihat di depan adakah isim yang rofa. Kalau tidak ada, maka dia bisa domirnya itu bisa menjadi fa'il. Kalau ada, maka dia hanya menjadi domir saja. Tetapi untuk domir selain huwa dan hiya, maka langsung menjadi fa'il. Begitu dalam metode al-ilan. Diingatkan ya. Baik. Ala huruf jer.
Kulubi majrur yang dijerkan dengan kasroh wahwa mudhof. Him domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Huruf jar itu ada berapa? Banyak, Kak. Huruf jar itu. Usolli. Tinggal di irob ya. Tinggal di tasib ya, Pak Kehong, mohon. Huruf jar itu ada berapa? Banyak, Kak. Kalau di Jurumiyah disebutkan ya. Kalau di dalam metode al-i'lan ini, mohon maaf, ini dalam metode al-i'lan ini kalau untuk pemula. Jadi jangan nanya, ini kok cuma sedikit gitu. Karena ini untuk nahwu pemula. Kalau dalam nahwu pemula ini hanya berapa biji ya? Ala an ila fi min ala li bika gitu. Kan tempat yang lain di Jurumiyah dijelaskan banyak sekali ya. Baik, banyaknya berapa? Kakak dari ini, dari pembahasan ini aja, itu termasuk huruf jar. Kita bisa tahu dengan mengulang-ulang gitu. Banyaknya berapa? Banyaknya berapa ya? Ntar kalau bertanya itu kadang nggak akan puas ya kalau nggak ditunjukin ini ya. Tapi kalau misalnya saya ingin jawaban saya juga tidak merasa puas sama orang tersebut ya. Karena apa? Dia kan belajar lagi, gitu kan? Tanda-tanda khafat. Bentar ya. Apa maksudnya itu di dalam Jurumiyah itu? Ya, ini karena pemula, maka kemarin itu kita belajarnya di ini, di bahasan kalau yang awal itu sedikit aja dulu gitu. Karena paling banyak di ini. Amin, amin, Allahumma amin. Kakak iya berkah ilmunya juga kakak yang belajar ya. Karena kalau kita belajar itu dinaungin malaikat. Sebentar kok, saya belum ketemu ya. Oke. Ini Kak, ini ada ringkasan Jurumiyah. Min ila an ala fi ruba alba'u alkafu alamu. Terus ditambah wawul kosam. Waw ba kosam tak kosam. Karena belakangnya pasti majrur gitu ya. Terima kasih, barakallahu fikum. Jadi kalau kita belajar yang awal dulu, yang paling banyak dipakai itu kita pakai dulu itu. Karena ini bukan muhadasah ya, kita pakainya langsung Quran. Ya, baik. Pada takut ya kalau belajar Quran, padahal awal kita belajar tuh Quran. Ala kulubi, ala huruf jar, kulubi majrur yang ya betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Pak An, silakan hadir dan tap-tap layarnya untuk menguatkan room kita ini. Barakallahu fikum. Ala kulubihim, ala huruf jar, kulubi majrur yang dijerkan dengan kasroh wa mudhof. Kalau dia majrur aja pasti dia itu harus ada alif lam, ada tanwin, isim kan, isim majrur. Tapi karena ini adalah mudhof, maka tidak boleh tanwin dan tidak boleh ada alif lam gitu loh. Makanya disebutnya mudhof pasti isim. Mudhof pasti isim sekalipun itu tidak ada ciri-ciri isim yang sudah kita sebutkan kemarin. Metode al-i'lan itu sangat mudah sekali. Sehingga memudahkan orang tuh, ini masuk apa ya? Isim apa gitu. Kalau dia idhofah pasti isim mudhofnya gitu. Tanda-tanda kulu itu isim gimana? Apakah ada tanda? Tahu kulu itu isim gimana? Kulu yang mana? Oh, kulubi. Isim gimana? Oh, gitu. Karena ada huruf jar. Aku langsung aja. Karena huruf jar, makin depannya namanya isim majrur kan, makanya isim. Kalau misalnya nggak ada huruf jar, langsung tulisannya kulubi gitu. Ya, gimana taunya? Karena ini idhofah, maka kulubi pasti mudhof pasti isim gitu loh. Iya, yang awal kalimat namanya mudhof, yang kata kedua namanya
Mudhof ilaih. Mudhof pasti isim gitu. Jadi ini kalau dibilangin kan itu nggak ada tanwin dan ada ini ya, kan mudhof gitu langsung ya. Mudhof pasti isim gitu. Kalau tanda isim kan pasti ada tanwin, pasti ada alif lam gitu kan. Ini nggak ada alif lamnya, ini nggak ada tanwinnya, kan mudhof. Mudhof pasti isim gitu Kak Cia ya. Baik. Akinnatan ini langsung maf'ul bi, padahal di dalam metode ini kita belum disebutkan, maka disebutnya aja isim nasab yang dinasobkan dengan fathah yang bertanwin. Iya. Iya, langsung aja ya. Kalau di dalam metode alilan ciri-ciri isim cuman alif lam dan tanwin gitu. Tanwa ada fathatain, ada domatain, ada kasrotain gitu aja. Iya. Ketika kemasukan huruf ini, huruf jar, pasti belakangnya majrur kan? Majrur itu harus majrur itu tanda-tandanya kan ada yang dengan kasroh, ada dengan kasrotain gitu kan? Ada juga dengan ini. Taunya itu mudhof gimana? Kan ini dof apa? Kulubihim disatuin. Ya ada isi. Kan tadi bilangnya apa? Tadi ya. Idhofa adalah kata majemuk. Ada dua kata yang bertemu yang mengandung satu pengertian. Dua kata nih, wa'du Allahu disatuin jadi wa'dullahi. Robbu sama kum jadi robbukum gitu. Enggak juga sih. Ya kita harus tahu artinya. Ya, kalau untuk mengira-ngira nggak bisa. Kayak tadi mungkin saya salah arti ya. Hasanul wajhi gitu. Kayaknya nggak ada alif lamnya deh Pak. Coba lihat lagi aja. Saya kalau ada, pokoknya mantepnya itu kalau depannya itu ada alif lam berarti bukan mudhof gitu. Karena kalau mudhof itu tanpa alif lam, tanpa tanwin gitu. Baik, lanjut ya. Kita artikan. Kami telah menjadikan atas hati-hati mereka apa nalai barakallahu fikum akinatan tutup. Iya, tutup. Nih, ja'alna nahnu kami telah menjadikan ala kulubihim atas hati-hati mereka akinnatan tutup. Baik, ini yang pertama. Sekarang yang kedua. Yungfikuna amwalahum fi sabilillah. Ini idhofah juga. Ya, amwalahum ini juga idhofah. Kenapa? Tidak ada alif lam, tidak ada. Nah, ayo kita lihat. Oke. Kita tulis dulu. Nanti Bapak Ibu hadirin semua di ini ya, di Pak salah satu apa yunfikuna, maaf ya salah, yunfikuna amwalahum fi sabi curug-curugnya juga ini ya Kak, pengaruh gitu. Sabilillahi. Baik. Oke. Ya, Dok. Ja'alna fi'il madi ala kulubi. Ini kan majrur ya. Ini pasti ada ininya. Diinget-ingetin ya. Mudhof. Dia mudhof. Kalau mudhof tanpa alif lam, tanpa tanwin. Baik, kita sekarang ke sini. Masya Allah, makin kesini tulisannya makin bagus. Ayo, mulai. Yunfikuna apa Pak? Ibu?
Teman-teman semua, yunfikuna fi'il apa? Fi'il apa? Yunfikuna fi'il apa? Yuk. Fi'il. Yunfikuna fi'il apa? Ada awalan, ada akhiran. Bagus, fi'il mudhari. Ya, bagus. Fi'il mudhari. Baik. Baik, fi'il mudhari. Sekarang lihat ininya. Fa'ilnya apa? Fa'ilnya apa? Kita pakai metode al-i'lan. Dengan fa'ilnya apa? Fa'ilnya apa? Terima kasih yang sudah lihat di etalase saya. Baik. Fa'ilnya apa? Baik, fa'ilnya hum. Masya Allah. Ya, kita lihat di yang tadi ya. Fa'ilnya adalah hum. Sekarang amwalahum. 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 Ini sudah ada fi'il fa'il. Yang dibutuhkan apa? Amwala. Amwala itu apa? Amwala itu apa? Isim yang nasab. Isim yang nasab yang jatuh sesudah fi'il fa'il namanya apa? Nah, kok nahnu, Kak? Maf'ul bi. Baik. Maf'ul bi. Maf'ul bi. Kita anggap sudah pada pinter semua ya. Maf'ul bi. Amwala ini ketika masuk atau digabungkan ke hum namanya apa berarti? Amwala sebagai apa? Amwala sebagai apa? Ini amwala sebagai apa? Mudhaf. Baik, mudhaf. Ayo cepet-cepetan, Kak. Baik. Berarti kalau gitu hum dhamir mutasil sebagai apa, Kak? Mudhafun ilai. Baik, mudhafun ilai. Mudhaf ilai. Baik. Ya. Oke. Yunfikuna amwalahum fi. Huruf apa fi? Fi. Bagus, Kak Cia. Fi huruf apa fi? Huruf jer. Betul, Kak Cia. Huruf jer. Sabili. Sabili apa sabili? Sabili apa sabili? Sabili. Udah jam 7.48. Jam 8 kita apa? Majrur. Baik. Majrur yang dijerkan dengan apa? Dijerkan dengan apa? Ayo kita belajar. Majrur yang dijerkan dengan apa? Isi majrur yang dijerkan dengan apa? Tanda jernya, Kak. Tanda jernya. Tanda jernya apa? Kasrah. Baik. Yang dijerkan dengan kasrah. Oke. Majrur. Karena ini digabung ke Allahi berarti sabili sebagai apa? Sabili sebagai apa? Sabili sebagai apa, Kak? Mudhaf. Bagus. Mudhaf. Kalau mudhaf ini mudhaf pasti apa, Pak? Kak? Iya, mudhaf pasti apa? Mudhaf pasti. Ayo. Isim. Nah, jadi ingat ya, Kak. Kalau kita belajar ngagol di sini terus kita diulang-ulangi nanti akan hafal dengan sendiri dan diingat sepanjang masa, insya Allah, amin. Baik. Allahi apa? Allahi apa? Sudah ada mudhaf berarti ini apa? Mudhaf ilaih. Baik. Masya Allah. Betul. Mudhaf ilaih. Iya. Oke. Baik, sekarang kita lihat yunfikuna fi'il mudhari. Ingat, fi'il mudhari itu ada awalannya, ada akhirannya. Kalau akhirannya bentuknya begini, awalan, ini awalan ya, Kak. Ini awalan, ini akhiran. Ya. Ya, kalau yang tadi ini apa? Hanya akhirannya aja gitu. Nah, ini akhiran. Saya ulangi ya, ini ada akhiran. Akhiran ini menunjukkan ke mana? Ke domir
munfasilnya yang terlepas gitu loh. Ada dalam domir munfasilnya apa di sini? Nahnu. Oke, nahnu. Baik. Nahnu di sini. Sekarang kita di sini. Kita di sini. Kalau ada di tadi mana tadi buku sorok ini? Oh ini. Nah, kakak nanti kalau ke maf'ul bi itu apa ya? Iya ya kak ya, saya tuh sebenarnya itu belum sampai di maf'ul bi. Maf'ul itu objek dalam bahasa Indonesianya mah. Iya. Sebenarnya di pembelajaran idhofah itu belum masuk maf'ul bi. Makanya Ustaz Sugi bilangnya ini apa? Ini adalah isim yang nasab gitu aja. Tapi kita udah pada pinter semua, jadi maf'ul bi itu dalam bahasa kalimatnya itu ada kalimat bahasa Indonesia ya kak ya. Ini ada kalimat di dalam bahasa Arab itu kalimat namanya jumlah. Tapi udah daripada puyeng saya bilang saya pakai bahasa pengantar Indonesia. Jadi kalimat itu ada subjek ya kan, ada predikat, ada objek gitu kan. Baik ya. Ih seneng. Ntar kalian bayar ya. Iya, awalnya tuh ekonomi lagi kayak gini, enaknya aku apain ya? Kak Bintang, keren Kak Bintang, terima kasih berkah semuanya. Mazul gak bisa Mazul. Iya, maful itu mazul nggak usah mazul. Mazul ada yang mazul apa? Iya ada. Nanti tak kalau fiilnya itu bentuknya fiil mazul kak. Tapi ini masih jauh. Ini masih idhofah. Kita. Ada kalimat itu ada SPOK gitu kan ya. Nah SPOK dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arabnya itu subjeknya itu adalah fa'il. Predikatnya adalah fiil. Objeknya adalah maf'ul bih gitu. Nah keterangannya ini bisa macam-macam. Iya kalimat pasif. Oh iya Pak Syarifuddin, kita nanti belajar i'rabnya malam hari. Iya malam hari. Masalahnya kalau malam hari itu saya orang yang termasuk teknung kemarin aja semalam aja saya belajar sama Ustadz tentang Dursul Lugo ya, meningges liar jam 8 udah ngantuk, makanya udah tidur tapi namanya setannya merinya. Allahu Akbar. Itu dia. Mudah-mudahan Pak saya istiqomahkan untuk belajar baca kitab, nanti baca kitab i'rab di saya biasanya malam hari. Iya kalau ini mah sedang belajar. Pukul berapa? Biasanya jam 8, jam 9, kadang jam 10, kadang jam 12. Tergantung mood. Iya, biasanya kalau kayak gitu saya nggak bisa tidur, baru saya live gitu. Silakan, yang mana? Yang ini? Yang ini, Pak. Ya, di swipe dulu ya. Allahu Akbar. Apa yang bawahnya? Yang malam Pak Syarifuddinnya bukan kelasnya di sini mungkin ya. Makanya saya bilang bagi mereka yang sudah pernah belajar nahwu dan shorab, untuk saya ketika saya belajar bareng dengan saya pagi hari itu bagi pembanding saja, barangkali metode alilan kuat untuk masuk ke dalam diri kita, terus kemudian bisa dimanfaatkan untuk mengajar kepada binaan. Begitu. Baik. Oke, terima kasih. Sudah ya? Udah belum Kak Cia? 1, 2, 3 cekrek. Di swab dulu. Oke, baik. Gitu ya, kalau dalam bahasa Indonesia ini subjeknya itu fa'il, predikatnya itu fi'il, objek itu maf'ul bih, berarti ini maf'ul bih. Baik. Nah, di dalam lugawi jari ini Ustaz Sugi itu bilang kalau misalnya kita lihat di mudhore itu pasti ada awalan, ada akhiran. Kalau ada awalannya ya, akhirannya domah, berarti merujuk ke domir munfasilnya huwa gitu. Sekarang tadi apa tadi? Yungfikuna.
awalannya ya, akhirannya waw nun, maka ke hum, ya kan, failnya hum. Amin, insya Allah amin. Iya, saya tuh apa ya? Kalian tuh sebenarnya harusnya bayar ke saya. Karena saya waktu pelatihan juga bayar loh. Ini satu kehormatan kita untuk menghormati ilmu begitu, Pak. Jadi saya tuh dulu tuh punya prinsip, sorry ya, di mana ya pelatihan yang gratis gitu. Gratis, ya ikut, banyak yang gratis. Tapi habis itu hilang ilmunya. Ya, segratis kita itu mendapatkannya. Hanya ketika ada pelatihan atau apa, kata bapak ustaznya sih nggak apa-apa gratis, tidak. Saya harus bisa membayar gitu, paling nggak seberapa yang saya kuat. Kenapa? Karena dengan kita menghargai ilmu, dengan kita memberikan kepada kepada guru yang memberikan ilmu, misalnya bisyara atau sedikit amplop atau apa itu, kita itu bukan berarti uangnya yang jadikan ini, enggak, tapi kita itu menghargai. Dengan menghargai maka ilmu itu akan terus melekat sama kita itu. Tapi kan banyak yang gratis-gratis itu yang jadi, betul, karena itu posisinya beliau ada di mana gitu. Baik Kak. TP player ngaruh dong, ngaruh Kak, tuh baru 5,9. Iya. Kita berjuangnya gini, kita para pejuang ya, bukan penikmat ya. Kita penikmat TikTok jangan. Kalau penikmat TikTok itu gini, ada TikTok sudah kasih fitur-fitur ini, kita mah bisanya buat hiburan-hiburan aja. Jangan, kita pejuang loh. Kita pejuang untuk diri kita bisa belajar memahami Al-Quran dengan belajar nahwu sorof pemula. Kayak gitu, makanya tap-tap layar yang banyak. Betul ya Kak, betul ya Pak Sarifudin. Saya rasakan gitu loh Pak. Nah, ketika saya nggak punya duit, ngomong lagi. Ketika saya tidak punya uang misalnya atau apa itu, keinginan untuk mendapatkan ilmu tuh banyak banget. Tapi habis itu cari celah yang bisa kita dapatkan secara gratis, banyak cari. Tapi mindset kita tidak boleh berubah, harus seperti itu. Ya, saya belajar dari banyak teman, dan teman juga berkata saya tidak mau untuk yang pelatihan gratis, saya mau yang bayar. Dengan bayar kita akan memberikan penghargaan kepada ilmu itu sendiri gitu. Yang paling ngerinya itu dia pernah cerita, saya ikut pelatihannya itu ternyata pelatihan yang tidak baik. Iya. Baik-baik ya kalian semua di sana untuk memberikan apa istilahnya, jangan salah memberikan ini apa ya, udahlah gitu aja. Baik, lanjut ya. Jadi gitu yang sudah memberikan pertanyaan. Maf'ul bih itu apa? Jadi maf'ul itu objek. Jadi gini, fi'il mudhari dengan fa'ilnya hum. Misalnya nih ya, yunfikuna, mereka menginfakkan. Ya, menginfakkan ya. Jadi bahasa Indonesia, amwalahum, pada, kan begitu kan, pada. Yang jadi objeknya yang infakkan apa? Pada apa? Harta mereka, harta mereka, ya. Ayo di apa namanya tuh? Karena ini banyak kan, dari malun amwalun kan. Ketika menjadi mudhof, dia tanpa tanwin, tanpa alif lam. Ketika itu disebutnya mudhof, pasti apa Kak? Pasti isim, ya kan? Pasti isim. Keren Kak Cia, jadi apalnya Aina masuk coba. Kalau kita belajar mengulang-ulang begitu, kayak saya tuh dimarahin sama ustadz saya tuh. Bunda mah nggak pernah live lagi ya, itu karena ini saya wis tua, kalau malam itu saya alasan gitu. Tapi dalam diri hati saya merasa berdosa loh. Kenapa? Dari situ kita tidak belajar, kemudian tidak mengulang-ulang, maka kita akan hilang, ya kan? Seperti ulama juga kan, dihilangkan ilmu itu dengan mati, meninggalnya ulama, begitu kan? Kita meninggal belum, tapi sudah pada habis ilmunya. Ya Allah. Baik, terus ya. Terima kasih yang sudah check out.
Ya itu mushaf i'rab ya Kak ya, sebagai ini latihan karena di situ ada kisi-kisi i'rabnya. Amwala maf'ul bih yang dinasobkan. Kalau maf'ul bih itu harus nasob Kak, dinasobkan dengan fathah gitu, dinasobkan dengan tandanya fathah. Ini kita ngikutin metode alif dan baik, kita ulangi ya. Yungfikuna fi'il mudhari dengan fa'ilnya hum, ya, dengan fa'ilnya hum. Kemudian amwala maf'ul bih yang dinasobkan dengan fathah, wahwa mudhof, kita pakai wahwa mudhof itu dan dia juga mudhof gitu loh. Dan dia juga mudhof, wahwa mudhof. Hum domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Fi huruf jer, sabili si majrur ya, majrur yang dijerkan. Kalau bahasa Arab kan majrurun, berarti dijerkan. Majrurun yang dijerkan dengan kasro. Adakah yang majrur dengan ya? Ada yang dengan huruf gitu. Tapi kita lihat posisinya, kalau ada huruf jer pasti dia majrur. Kita ya kalau yang pemula kasih dulu contoh-contoh yang ringan-ringan saja. Huruf jer, habis itu majrur, jernya apa? Huruf jernya apa? Majrurnya dengan apa? Dengan yang dimajrurkan dengan kasroh. Wahwa mudhof, dia itu juga mudhof. Mudhof pasti isim Allahi, mudhof ilaih yang dijerkan harus jer ya, karena mudhof ilaih itu pertama apa? Mudhof ilaih itu apa tadi? Yang pertama itu isim yang jer, yang kedua itu apa? Domir, ya kan? Domir mutasil. Baik, makanya pembahasan dari al-i'lan sesudah domir mutasil baru cerita idhofah. Itu ya, terima kasih. Harta mereka fi di sabili jalan Allah gitu ya kan. Iya, bagus. Baik, silakan, ada pertanyaan? Mutasil itu yang bersambung ya. Oke, yang bersambung. Ini domir mutasil. Domir mutasil itu yang menempel, kok bersambung sih? Yang menempel itu apa ya? Tasil, iya yang menempel. Misalnya ini hu, ilahu, iya kan? Ilaihi, ilaihu, nggak ada ilaihi gitu kan? Ada hu, atau misalnya ini dari apa? Dari huwa. Kalau huma jadi huma, kalau hum jadi hum, kalau hiya jadi ha, bergabung dalam satu kalimat. Gitu. Abu Bakrin, apa tuh Kak? Misalnya idhofah ya, ha hiya, huma ke huma, hunna. Terus kalau anta itu domir mutasilnya apa? Jadi ka, ilaika gitu. Kalau ka ke ini anta, antuma jadi kuma, antum jadi kum. Saya tadi robbukum gitu. Sebenarnya itu adalah domir mutasil yang rujukannya ke antum. Gitu Kak. Ya ini nih. Ya. Kalau ini domir munfasilnya huwa, ini menjadi hu gitu. Kata ganti, betul. Kalau ini hum, ininya juga hum itu. Ya. Ini ada beberapa tabel yang disebut lugawi jari. Kemarin pelatihan juga disebutkan. Kalau yang
Kenapa di sorob itu tidak begitu dikuatkan, maksudnya dikuatkan, sorobnya itu tidak dihafalkan, maksud saya tidak dihafalkan, tidak dihafal tapi harus diulang-ulang gitu kan. Oke Kak Selvi, ya itu namanya domir mutasil ya. Oke, dikuatin ya Kak ya, ininya sorobnya. Jadi cuman kalau yang istiqomah aja, kalau misalnya kita kok belum bisa ya, kok yuk udah kita ini aja bismillah istiqomah. Dan kalau itu kalau nggak paham telan aja dulu, nanti lama-lama kenyang kan. Iya. Oke, baik. Ini yang Idopa ada pertanyaan? Silakan. Barangkali kita buat lagi. Kita buat di soal di apa sih itu di dalam Al-Qur'an. Silakan. Udah jam 8. Saya sebentar lagi. Tapi ya, udah berapa menit. Terima kasih yang sudah hadir. Belum ada yang beli tapi tidak mengapa ya. Kita buka ini. Terima kasih sudah ngasih reward ya. Terus kemudian saya 1 jam, baru 1 jam 21 menit, berarti tinggal berapa? Oke, silakan. Ada pertanyaan? Assalamualaikum, halaman berapa Ustazah? Ih mami, udah tadi tuh kan kita ayat ini, ayat apa ya, ayat tentang apa tadi, fi qulubihim yukhadi'una allaha waladina amanu gitu ya. Terus wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ladina amanu waladina aman. Tadi itu apa mana? Oh, ntar yang ini. Ya. Halaman ini yang idofa itu di halaman sesudah domir mutasi, berarti halaman 11. Halaman 11 Kak Mami. Ya. Ya, halaman 11 tentang idofah kita ulangi lagi ya. Idofah itu kata majemuk, dua kata yang bertemu yang mengandung satu pengertian. Jadi kata majemuk ya, dua kata yang bertemu yang mengandung satu pengertian, sama ya seperti Indonesia ya. Ini ada dua kata, wa'du dan Allahu. Ini ada dua kata, robu dan kum. Baik. Ketika disatukan, digabung, maka dia membentuk satu pengertian. Wa'du itu janji, Allahu itu Allah. Ketika menjadi satu kata majemuk, wa'dullahi berarti janji Allah gitulah. Jauh ya? Iya. Robbu itu Tuhan, kum itu berarti kalian. Karena ini kum domir mutasil dari apa? Antum. Iya. Maka robbukum adalah Tuhan kalian gitu. Jadi satu, jadi ini. Baik. Ya, yang syaratnya itu kata pertama tidak beralif lam dan tidak bertanwin. Kata kedua isim yang jer atau domir mutasil. Terus kata pertama disebut mudhof, kata kedua disebut mudhof ilaih. Ini yang pasti nih. Mudhof pasti isim. Ya, tadi kalau ada yang ngasih tahu itu kenapa pasti ada alif lamnya, mudhof pasti ada alif lamnya gitu. Saya pikir kalau ada alif lamnya itu namanya naat man'ut. Kalau tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin baru disebut mudhof gitu. Tapi tadi Pak MH bilang itu misalnya contohnya al-hasanul wajhi. Saya bingung gitu. Belakangnya kok wajhi gitu. Ya paling depannya nggak ada alif lam mungkin. Kalau ada alif lam di belakangnya al-hasanul wajhu gitu. Terima kasih. Bukunya di etalase berapa? Bukunya tidak ada di etalase. Yang ada di etalase ini adalah mushaf i'rab Kak. Yang ada di mushaf i'rab, ada di etalase adalah mushaf i'rab. Di dalam mushaf i'rab ini disebutkan i'rabnya gitu loh Kak. Domir mutasil itu apa? Domir mutasil itu domir yang gandeng, ya, yang menempel. Kalau saya bilangnya menempel. Ya, saya lihatin dulu. Nah ini kan Kak.
Hatta itu adalah huruf, kemudian ini huruf yang apa? Yang menasobkan. Kalau ada nun itu nasob. Taro hatta narallaha, berarti ini ada fiil apa? Mudore yang dinasobkan dengan hatta. Iya. Ini nanti kita belajar lebih ini lagi. Ini ada kisi-kisi irobnya. Terus nanti di bawahnya ini adalah terjemah per kata. Iya, gitu Kak. Kalau di bukunya nggak ada. Bukunya tuh langsung membeli ke Ustadz Sugiono. Nih ya, nih. Beliau adalah yang menuliskannya. Jadi ketika ada yang tanya bukunya di mana belinya, nggak ada di etalase. Betul, saya memang tidak bisa memberikan di etalase karena beliau juga tidak memberikan di keranjang kuningnya. Kita langsung aja ke adminnya Ustadz Sugiono Abdul Manaf ya. Kalau ini saya sertakan aja nomornya ini. Baik, silakan kalau ingin mengakses 1, 2, 3. Oke. Ini di halaman 11 ya Mami ya. Udah ya. Jadi kita lihat, ulangi lagi. Wa'du mudhof. Allahi mudhof ilaih. Wa'du ini sebut mudhof. Kenapa tidak ada alif lam? Tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Mudhof pasti isim. Allahi ini isim yang jer. Isim yang jer. Mudhof ilaih. Ya, mudhof ilaih itu berupa isim yang jer atau domir mutasil. Ini tadi kita sudah sebutkan domir mutasil. Domir mutasil itu apa? Domir yang nempel. Kalau munfasil itu domir yang terlepas, yang sendiri. Gitu. Baik, kita ulangi. Wa'du mudhof, Allahi mudhof ilaih. Allahi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Gitu bacanya ya. Beda lagi kalau ini domir mutasil. Robu mudhof. Kum domir mutasil sebagai mudhof ilaih gitu. Baik, kita ulangi lagi contohnya yang tadi. Fi suduri, fi huruf jer, suduri majrur yang dijerkan dengan kasroh, wahwa mudhof gitu ya Bapak Ibu hadirin semua yang hadir. Kalau misalnya para hadirin mendapati metode seperti ini bacanya, itu namanya metode al-i'lan. Dan kalau ke tempat yang lain mungkin berbeda, mohon maaf, ini hanya untuk memahamkan. Dan ini adalah bentuk dari apa namanya tuh, terjemahan dari kitab i'rab, biasanya begitu. Terima kasih, barakallahu fikum. Fi huruf jer, suduri majrur yang dijerkan dengan kasroh, wahwa mudhof, an-nasi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh, gitu ya. Baik, kita ulangi lagi yang contoh tadi sudah saya tulis. Oke. Ini yang kedua ya, contoh yang kedua. Contohnya ja'alna ala qulubihim akinatan, terus yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Baik. Satu kita selesaikan ya. Sudah ini saya tutup di ya memang saya jarang menyertakan itu. Apa yang disematkan, karena kalau misalnya ini ada lagi nih Al-Quran Nahul Al-I'rab Nahul Alima, harganya beda karena beda toko. Silakan. Ya puyeng ya Pak. Menerangkan, diterangkan. Kita cerita tentang idhofah. Nah, tulisan sini ja'alna ini adalah fi'il madi, ya kan? Ja'alna fi'il madi dengan fa'ilnya nahnu. Ala huruf jer, kulubi majrur yang dijerkan dengan kasroh, wahwa mudhof. Mudhof pasti isim. Him domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Akinatan ini maf'ul bih. Maf'ul bih yang
di sini kalau disebutkannya cuma isim nasab aja ini. Maf'ul bih yang dinasobkan dengan fathah yang bertanwin. Kita terjemahkan, ja'alna, kami telah menjadikan, ala kulubihim, pada atau atas hati-hati mereka, akinatan, tutup. Baik. Sekarang yunfikuna amwalahum. Yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Yunfikuna fi'il mudhari dengan fa'ilnya hum. Ingat ya, ada awalannya ya, akhirannya wawu nun, maka menunjukkan ke domir munfasilnya apa? Adalah hum. Maka hum langsung menjadi fa'il. Maka kita bacanya fi'il mudhari dengan fa'ilnya hum. Amwala maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah, wa huwa mudhof. Mudhof pasti isim. Hum domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Fi huruf jer, sabili majrur yang dijerkan dengan kasroh, wa huwa mudhof. Mudhof pasti isim. Allahi apa? Mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Ingat kalau isim jer kita bilangnya Allahi, mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Kalau yang ini hum domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Tinggal dibolak-balik aja. Iya, terima kasih semuanya. Barakallahu fikum. Ada yang ditanyakan boleh. Yunfikuna, mereka menginfakkan. Ingat, kita menerjemahkan mulai dari fa'ilnya dulu, maka disebut metode alilan itu harus disebutkan fa'ilnya. Fa'ilnya itu wawu, enggak wawu kalau di dalam metode alilan. Fa'ilnya itu merujuk ke domir munfasilnya. Wawu nun berarti domir munfasilnya adalah hum. Kalau wawunya itu alif, wawunya alif menunjukkannya ke hum di dalam fi'il madi gitu. Nah, sekarang kita ingat-ingat aja. Kalau di dalam fi'il mudhari ada awalannya ya, ada wawu nun, berarti akhirannya wawu nun, maka fa'ilnya adalah hum. Baik. Amwalahum, harta mereka, fi sabili, di jalan Allahi, Allah. Fi sabilillahi, di jalan Allah. Gitu. Jadi kalau dalam metode alilan itu ada semacam ini loh, kisi-kisinya, kurikulumnya itu mulai dari kita belajar dari apa, kemudian akhirnya baru kita bercerita tentang keterangan. Nah, tentang keterangan itu ada di jilid 2 dan di jilid 3. Kalau jilid 1 cuma sampai majhul di halaman ini. Jadi ini cuma 29 halaman saja. Saya pelatihan selama 2 hari. Itu ya, pelatihan selama 2 hari dan alhamdulillah teman saya tuh bilang gini. Saya belajar bahasa ya, karena dia mulai dari nol. Orang Arab loh. Dia orang Arab belajar dari nol. Dia bilang orang Arab gak bisa bahasa Arab. Uyeng dah. Iya, terus dia bilang, ya ini saya orang Arab tersesat. Jadi dia tuh bilang ketika saya ikut bersama saya gitu, terus ke sini ke sana gitu bareng gitu, kita kumpulnya bareng gitu. Terus dia bilang gitu, Teh Mimin, ketika saya mempelajari metode di beberapa, kita pernah belajar bahasa Arab itu al-ilan ini 5 kali katanya, 5 kali lebih cepat saya paham. Masya Allah ya. Ya mungkin cocoknya di situ. Kalau teman-teman bisa cocoknya di tempat yang lain ya bisa aja. Karena ini makanya buat untuk pemula sih kayak saya yang bukan berasal dari pondok gitu. Pondok itu keren loh, belajarnya banyak. Cuman sayangnya itu follow up-nya itu yang belum. Dan sekali lagi saya sangat sedih sekali ketika ada VT yang view-nya sampai jutaan, ditonton sama orang banyak, hanya menceritakan. Kalau di pesantren itu saya cuma belajar fa'ala yaf'alu. Kemudian sampai di rumah, di masyarakat saya tidak
bisa menjawab pertanyaan dari masyarakat, apakah hukumnya tentang sholat, apakah hukumnya tentang zakat, bagaimana zakat profesi dan sebagainya itu. Dan dia menyesal gitu loh kayaknya. Di pesantren kok cuma diajarin fa'ala yaf'alu, berarti belajar nahwu shorof itu tidak ada iniannya. Saya sedih sekali ada anak seperti itu ya. Masya Allah. Bukan, ya itu bilangnya tanya terjebak dalam hafalan, padahal mestinya karena anak saya juga belajar di pesantren, tapi pesantrennya nggak seperti mereka gitu loh. Dia gitu. Saya Pak Sarifuddin pas bahas gitu tuh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu loh. Istilahnya apa ya? Saya yang berusaha bukan dari pesantren, saya sekuat tenaga untuk bisa belajar nahwu shorof karena saya ingin memahami Al-Quran. Ingat niatnya kita untuk belajar untuk apa gitu loh Kak. Niatnya kita untuk belajar untuk apa. Ya Allah, saya sedih banget. Dan itu view-nya berkali-kali dan kadang-kadang ditanya tuh, Jang, kunaon Jang gitu tuh, kata dia bilang pengen curhat aja katanya gitu. Tapi nggak kayak gitu kali. Dia klarifikasinya itu juga sama, jadi artinya ya kekesalan untuk satu. Astagfirullahaladzim. Padahal saya tuh pengen banget Pak pesantren itu berkembang sesuai basicnya, yaitu basicnya kan kalau kita belajar ya belajar ilmu nahwu shorofnya dulu, terus nanti kita belajar kitabnya, terus nanti dipraktekkan kan ya, belajar ilmu nahwu shorofnya dulu, terus nanti kita praktekkan di dalam pembacaan Al-Quran. Terus nggak tahu kalau di pesantren itu pembacaan Al-Qurannya di ini apa enggak, cuman kalau ke sekolah anak saya itu yang dikuatkan memang karena tauhid ya, jadi ini banget. Terus baliknya ya ke Al-Quran sama al-hadis yang sudah disampaikan para asatid gitu. Terus habis itu ketika lihat pembelajaran seperti itu, saya emang jatuh cinta di baca Quran. Ketika tafsir itu mereka baca sambil melugoti gitu loh Kak. Jadi misalnya alladzina, orang-orang yang yunfikuna, mereka itu berinfak gitu loh. Gitu tuh kayak keren ya gitu. Iya, makanya saya tuh ternyata susah juga. Tapi ya makanya ketika ketemu sama metode yang membuat orang itu senang dan jatuh cinta, itu saya sangat suka sekali. Makanya ketika saya pegang omongannya teman saya yang orang Arab tadi tuh. Dia bilang, Teh Mimin, saya belajar bahasa Arab dari sana ke sini gitu, dulu sulugo, terus muyasa, terus durumiyah, macam tuh. Kan kita orang yang bukan dari ini ya, kita belajarnya di usia 30 tahunan, 40 tahunan gitu. Nah itu kan berarti kan orang yang terlambat kan. Tuh. Iya, jadi ya dengan cara seperti itu akhirnya kita melihat, oh ya, amalan kita itu nanti dianggap baik di hadapan Allah. Jadi niatannya kita untuk belajar nahwu buat apa sih gitu. Boleh kita merimain kembali bahwa namanya kita tuh belajar basic ini. Kalau di dalam kelas terjemah saya di ini diluruskan sama Ustadz Yasin. Ustadz Yasin tahu ya? Ustadz Yasin itu yang disebutnya di Ustadz Maidedu yang ada di Cahaya Hati itu di IUC itu suka bawain para pesantren dari Thailand gitu, karena dulu pernah di mana sih dijadiin dai ambasador di Thailand. Kemudian orang sana minta untuk mendidik beberapa anak-anak Thailand untuk bisa belajar agama gitu. Dan sesuai dengan kapasitasnya sih. Begitu kata Ustadz Yasin, kalau kita belajar kata Ustadz ini, katanya Ustadz ini, katanya Ustadz itu, kita kalau sudah mampu punya ilmu nahwu shoraf bisa tahu, kita bawa ke kitab aslinya gitu. Oke, kita belasannya begitu. Arab belum tentu paham nahwu. Iya. Makanya kita utamakan dulu, kita tuh mau nahwu shoraf buat apa gitu loh. Kak Cia. Iya Kak, kita lurusan lihat dulu. Kita pengen memahami nahwu shoraf itu untuk memahami Al-Quran. Kalau udah tahu Al-Qurannya, kita akan tahu
cara untuk melaksanakannya gitu. Jadi kita Al-Quran berjalan, bukan hanya hafal. Banyak orang-orang Indonesia yang hafal tapi tidak bisa melaksanakan aturannya. Dan sedihnya lagi, curhat lagi nih, kadang-kadang pesantren yang tahfiz Quran ya apa itu tidak tambahan pelajaran yang lain hanya untuk tahfiz. Anaknya itu hafal di pesantren, balik ke rumah sok aja kalau nggak diiniin. Iya, harus diterusin sama bapak ibunya. Maka yang penting tuh bapak ibunya gitu loh, kitanya itu loh. Jadi nggak boleh menggantikan kita dengan pesantren, menggantikan kita dengan asatid gitu. Yang akinatan i'rabnya apa Ustazah? Saya mau SS bol. Oh, kinatan. Sebentar ya. Oke, barangkali saya salah ya, Bu ya. Ya. Akinatan itu kalau pas pembahasan awal di pelatihan sebutnya isim yang nasab. Tapi kali ini akinatan maf'ul bih, Kak. Ya, nanti saya silakan SS ya. Di swipe dulu ya, Bu ya. Ja'alna ala qulubihim akinatan. Allahumma sholli. Ayat berapa itu teh? Pak? Nanti kita lihat di sini ya. Barangkali dia bukan sebagai maf'ul bih. Iya. La yarji'un al-qasim minas samai. Udah? Apaan aneh? Oh iya, jadi maf'ul bih ya. Terima kasih Kak pujian ya. Barangkali saya salah. Bentar ya. Itu ayat berapa sih Pak? Nanti kita lihat gini ya. Ya. Itu jadi renungan kita ya. Jadi kita niatkan untuk belajar nahwu shorof itu untuk balik lagi karena awalnya ada nahwu shorof itu untuk apa? Untuk mempelajari Al-Qur'an gitu. Sampai sekarang banyak sekali komenan di tempat saya itu bunyinya gini, teteh atau jangan cerita yang Quran, belajar aja itu yang fikih kan gampang. Saya malah sulit tuh belajar karena fikih itu nanti macam-macam iniannya kan. Ada yang bentuknya ya Kak ya, ada yang madhab ini, madhab yang dalam madhab Syafi'i aja ada yang berpendapat begini, yang begitu. Jadi saya serahkan bagi mereka yang ini. Oke. Ibu Mami, kita lihat di ini aja ya, di aplikasi kita lihat di pencarian langsung misalnya akinatan. Sudah ada iniannya ya. Sudah ada Oke. Di sini akinatan. Mana atuh di udah lihat ya. Wa ja'alna ala qulubihim akinatan. Ada surat Al-Isra. Wa ja'alna ala qulubihim akinatan ayafqahuna fi surat Al-An'am. Surat Al-An'am aja dulu ya. Nih, kita klik yang ini. Ya, di sini ada suratnya ya. Ya, kemudian kita klik lama, terus kemudian ada globe, diklik lagi. Nah, ini ada i'rabnya. Wa minhum may yasna'u ilaika wa ja'alna. Nah, fi'lun ala qulubihim akinatan. Sini mami. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbi al-fathatu dhahiratu. Iya, gitu ya. Ini isim yang nasab. Akinatan maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin, bukan. Akinatan maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Kalau di sini apa? Maf'ul bi mansubun yang dinasabkan dengan wa alamatu nasbihi dan tanda nasabnya adalah, sebentar ya, ini ganggu. Akinatan
Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dohiratu. Maf'ulun bihi, maf'ul bi mansubun yang dinasobkan. Wa alamatu nasbihi dan tanda nasobnya al-fathatu dohiratu adalah fathah yang nyata. Kan ada yang fathah muqaddarah yang dikira-kira gitu. Baik. Loh, Kak Cia belum masuk ini ya? Oh, belum tahu. Baik, ini namanya aplikasi dari ini. Dari Quran for Android. Di anu aja, di download, nanti di download ya. Bentar ya. Di download nih, nanti di download Play Store ininya kayak gini nih, Kak. Bentar ya. Ininya seperti ini. Ya. Ya. Habis di download nanti ketemunya ini seperti ini. Ya. Oke. Nah, seperti ini. Terus nanti kalau kita mencari ayat tadi, wa minhum mayastami'u ilaika, terus kemudian diklik yang globenya. Nanti kalau ini belum ada nih terjemahannya, yang kalau yang awal download itu nanti diklik. Kalau saya kan enggak ada. Nah, lihat terjemah lainnya. Nah, di sini download tuh, diunduh dulu, diunduh lagi. Arabic I'rab Tafsir Center. Kenapa pakai yang ini? Karena di sini pakai sakal, sudah pakai sakal. Kasihan kalau yang nahu pemula dikasih yang enggak ada sakalnya gitu loh, Kak. Iya. Iya, namanya Quran ada dimasuk di yang VT yang saya sematkan di akun saya, Pak, Kak. Gitu ya, Pak ya. Itu ya Kak Cia ya. Baik, terima kasih. Nah, di sini banyak banget tafsir. Jadi kalau smartphone kita penuh dengan ini enak. Kalau mau kajian, oh kitabnya apa? Lihat gitu. Ya, itu berarti akinatan adalah maf'ulun bihi. Baik, terima kasih. 25 ya. Kita ulangi, ja'alna fi'il madi ala kulubihim atas ala huruf jar kulubi majrur yang dijerkan dengan kasrah. Wahwa mudhof pasti isim. Ingat ya, mudhof pasti isim. Tidak ada alif lam, tidak ada tanwin, tapi disebutnya isim. Him domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Akinatan maf'ulun bi yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Ingat fathah yang bertanwin. Oke. Terima kasih semuanya. Sampai juga di jam 8:33. Saya tutup. Saya mohon maaf lahir batin atas ucapan-ucapan yang barangkali menyinggung perasaan para hadirin, dan saya tinggalkan pesan agar kita istiqomah untuk belajar. Jangan menyesal seperti saya, udah tua tapi masih banyak yang belum dipahami begitu. Terima kasih semuanya, dan bagi mereka yang para santri sekarang ada di pesantren, terus semangat belajar untuk binti menjadi bekal hidup. Bukan berarti kita harus menjadi ustadzah, tapi itu adalah bekal hidup kita selama sepanjang di dunia ini, karena akan dijadikan saksi nanti di hadapan Allah bahwa ya Allah, ini saya sudah mempelajari agamamu dengan baik. Terima kasih, barakallahu fikum, dan saya tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Agus Rahmat Al-Banjari. Al-Hakiki Al-Banjari. Ngawur ini, bikin cerita sendiri. Ya, semuanya barakallahu fikum. Tutup ya. Oh iya, kita besok ketemu lagi insyaallah di jam yang sama. Saya tutup ya.